Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Cerita yang mengawali refleksi kita berjudul Do Not Waste Your Time. Don't waste your time. Dikisahkan ada seorang pengusaha besar. Satu saat dia terkena stroke. Ia terjatuh di kamar mandi, dan karena itu dia harus dirawat di rumah sakit. Sudah 7 malam dia dirawat di ruang ICU di rumah sakit tersebut. Hari ke-7, tepat pukul 24.00, saat orang-orang masih terlelap, seorang malaikat menghampiri pengusaha yang sedang terbaring tak berdaya itu. Malaikat itu memulai percakapan. Dia mengatakan, kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa untuk kesembuhanmu, maka engkau akan hidup. Dan sebaliknya, jika dalam 24 jam jumlah yang telah ditetapkan itu belum terpenuhi, artinya engkau akan meninggal dunia. Pengusaha itu menjawab, kalau hanya mencari 50 orang, itu mah gampang, pasti akan terpenuhi. Setelah malaikat itu pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang disepakati, maka pengusaha itu berharap bahwa akan ada orang-orang dengan jumlah yang melebihi target yang ditetapkan mendoakan kesembuhannya. Esok harinya, tepat pukul 23.00, 1 jam sebelum batas waktu berakhir, malaikat itu kembali. Dengan antusias si pengusaha bertanya, apakah besok pagi aku sudah pulih? Pasti banyak yang berdoa untukku. Jumlah anak buah dan karyawanku saja lebih dari 12.000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang mendoakanku, itu bukan persoalan yang sulit. Dengan lembut, malaikat itu berkata, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa untukmu, tapi sampai saat ini baru ada 3 orang yang berdoa untukmu, sementara waktu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil dalam waktu sesingkat itu ada 47 orang lain yang akan berdoa bagi kesembuhanmu. Tanpa menunggu respons dari si pengusaha, sang malaikat segera menunjukkan semacam layar besar memperlihatkan siapa 3 orang yang berdoa bagi kesembuhan sang pengusaha. Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri, dan di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra-putrinya yang berdoa dengan khusyuk dengan tetesan air mata di pipi mereka. Kembali terlihat si istri mengatakan dalam doanya, Tuhan, aku tahu selama hidupnya suamiku bukan suami atau ayah yang baik. Aku tahu ia sudah mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia juga tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun ia memberikan bantuan, sumbangan, itu hanya untuk popularitas saja, untuk menutupi perbuatannya yang tidak benar. Tapi Tuhan, tolong
Lihatlah anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah. Aku tidak sanggup membesarkan mereka seorang diri." Dan setelah itu sang istri berhenti berkata-kata, tapi air matanya semakin deras mengalir. Melihat peristiwa itu, air mata pun menetes dari mata sang pengusaha. Timbul penyesalan bahwa selama ini memang ia bukan suami yang baik. Dia bukan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Saat itulah ia menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak mereka kepada dirinya. Sementara waktu terus bergulir, waktu yang ia miliki tinggal 10 menit lagi. Melihat waktu yang makin sempit, menangislah sang pengusaha dengan penyesalan yang luar biasa. Tapi waktu sudah terlambat. Tidak mungkin dalam tempo 10 menit ada 47 orang berdoa bagi kesembuhannya. Setengah bergumam, ia bertanya, "Apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku tidak ada yang berdoa buatku?" Jawab malaikat, "Ada beberapa orang berdoa buatmu, tapi mereka tidak tulus dengan doa mereka, karena itu tidak ada gunanya. Bahkan lebih banyak yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini engkau arogan, egois, bukan atasan yang baik. Bahkan kau tega memecat karyawan yang tidak bersalah, merampas usaha temanmu sendiri." Si pengusaha tertunduk lemah dan pasrah. Pasrah kalau malam ini adalah malam terakhir bagi dirinya. Tapi dia meminta waktu sesaat untuk melihat istri dan kedua anak yang setia mendoakan dia. Air matanya bertambah deras ketika melihat istri dan kedua anak mereka itu. Ketika waktu menunjuk pukul 24.00, tiba-tiba si malaikat berkata, "Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal saat ini, karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat pukul 24.00 malam ini." Dengan terheran-heran dan tidak percaya, pengusaha itu bertanya, "Siapa gerangan yang 47 orang itu?" Sambil tersenyum, malaikat menunjuk melalui layar suatu tempat yang pernah dikunjungi pengusaha itu beberapa waktu lalu. "Bukankah itu panti asuhan?" kata si pengusaha. "Benar, kau pernah datang ke sana memberi bantuan bagi mereka. Walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas dan untuk menarik perhatian pemerintah, investor luar negeri. Tapi mereka tulus menyambut perbuatanmu itu." Tadi sore, rupanya salah seorang anak panti asuhan itu membaca koran. Ada berita dan foto tentang seorang pengusaha besar yang terkena stroke dan ada dirawat di ICU di rumah sakit. Setelah melihat foto itu, anak ini yakin kalau pria yang sedang terbaring itu adalah sang pengusaha. Pria yang pernah menolong mereka
Dan akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat untuk berdoa memohon kepada Tuhan kesembuhan bagi pengusaha ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 dicatat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Ingatlah, kesempatan bukan sesuatu yang selalu ada. Kita tidak tahu kapan masa hidup kita akan berakhir. Mari, jangan sia-siakan kesempatan yang adalah anugerah Tuhan itu. Kesempatan untuk berbuat baik adalah kesempatan guna memfasilitasi agar orang-orang yang kita jumpai dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Sang Maha Kasih dan mengalami limpahan kasih Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami suka menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, agar kami mau terus berbuat baik dalam relasi dengan siapapun. Karena Engkau yang telah melimpahkan kebaikan-Mu kepada kami. Mampukan kami tekun berbuat baik, agar orang-orang yang dengannya kami berjumpa juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Sang Maha Kasih. Dengan kerinduan itu, saat ini kami berdoa bagi setiap kami, para anggota simpatisan beserta keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit, ada yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, ada yang masih bingung di dalam menghadapi masa depan, entah terkait dengan pasangan hidup, studi, pekerjaan, dan sebagainya. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan mereka dan kami semua, agar kami tetap bersandar kepadamu, mencari jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, pasangan-pasangan suami istri yang rindu untuk mendapatkan anak. Tuhan, Engkau juga yang boleh memberikan apa yang baik kepada mereka pada waktunya. Kami berdoa bagi rencana peneguhan, pemberkatan pernikahan atas diri anak-anak terkasih Dave dan Melissa pada tanggal 19 Oktober mendatang. Tuhan yang turut campur tangan, bukan cuma kebaktian dan perjamuan yang mereka akan lakukan boleh terselenggara baik, tapi juga hidup pernikahan mereka boleh dipenuhi dengan anugerah yang Tuhan limpahkan dan mereka mampu merawatnya. Kami berdoa bagi gereja dengan berbagai pergumulan dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Tuhan beri keteguhan iman, pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan Sang Kepala Gereja senantiasa menyertai, memimpin, dan memberikan kekuatan
dalam menghadapi berbagai masalah yang harus dihadapi oleh gereja di dalam menjalani tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga khususnya bagi jemaat GKI Gading Indah dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga, untuk rencana-rencana peningkatan sarana prasarana bagi kehidupan gereja, entah itu perbaikan lift di Penabur, renovasi rooftop di Gading Indah. Kiranya Tuhan, Engkau yang juga turut campur tangan. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi perbaikan situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa di dalam segala aspeknya, ketika bangsa ini akan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya Bapak, kalau tiba saatnya nanti kami juga akan beristirahat, maka kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.